dimension of imagination. It is an area which we call the twilight. Halo semuanya, perkenalkan saya Lesyadani Hidetika dengan NIM 2310411306. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melaksanakan kegiatan Project Based Learning yang mewajibkan saya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tema yang kelompok saya ambil pada saat itu adalah komitmen terhadap lingkungan hidup. Jadi sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebenarnya kami telah melakukan kegiatan survei dan observasi terhadap cara masyarakat sekitar mengelola sampah. Namun ternyata sebagian besar dari mereka tidak melakukan tata cara pengelolaan sampah dengan baik karena mereka merasa bingung bahkan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Maka di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa sajakah tantangan yang akan dihadapi sekaligus bagaimana solusi yang ada terhadap sistem pengelolaan sampah itu sendiri. Pada pertengahan tahun 2020 tercatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat produksi sampah tertinggi kedua di dunia setelah Cina, dengan jumlah timbunan sampah mencapai 67,8 juta ton. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan sampah di masa sekarang ini merupakan tantangan yang cukup besar karena membutuhkan tindakan yang konkret dan solusi yang inovatif untuk mengatasi dampak negatif yang timbul di lingkungan masyarakat. Pengelolaan sampah menjadi hal yang semakin mendesak seiring dengan adanya peningkatan drastis dari produksi sampah di seluruh dunia. Sampah yang dibiarkan begitu saja tentunya bisa menimbulkan berbagai permasalahan, bahkan dapat menimbulkan penyakit menular. Sampah yang dibuang sembarangan dapat merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mendatangkan bencana alam. Selain itu, sampah juga memicu datangnya berbagai bakteri, virus, dan penyakit. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit menular seperti salmonellosis, shigellosis, infeksi kulit, bahkan tetanus. Saya berharap dengan materi yang saya sampaikan kali ini, permasalahan dalam pengelolaan sampah dapat teratasi dengan baik. Tantangan pertama yang akan dihadapi adalah meningkatnya produksi sampah. Hal ini berakar dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif dari masa ke masa, dan pada akhirnya menghasilkan lebih banyak sampah dari sebelumnya. Tantangan kedua terjadi ketika sampah yang berlebihan ini mengarah pada meningkatnya pencemaran lingkungan. Karena pada saat seperti ini, tanah dan air yang tercemar dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di alam. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini diawali dengan peningkatan kesadaran dan pemberian edukasi terhadap masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dijadikan topik edukasi seperti memotivasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan barang berbahan dasar plastik serta bagaimana cara mendaur ulang sampah plastik itu sendiri. Selain sampah anorganik, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana cara mengelola sampah organik rumah tangga. Pemanfaatan dan program daur ulang memiliki peran yang cukup penting guna mengatasi produksi sampah yang terus meningkat. Selain itu, pada zaman di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam proses pengelolaan sampah secara efisien. Peran pemerintah adalah hal yang utama dan dianggap sangat penting dalam mendukung solusi yang ada. Keketatan pengawasan, ketegasan penegak hukum, dan kuatnya kebijakan yang ada di dalam suatu lingkungan juga merupakan langkah yang cukup efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Terdapat berbagai contoh keberhasilan yang telah terjadi di beberapa negara di dunia ini setelah menerapkan solusi tersebut. Misalnya Norwegia yang menerapkan sistem daur ulang dan Kamboja yang melibatkan para warganya dalam mengelola sampah yang ada. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki pada saat melakukan kegiatan PJBL kemarin, para masyarakat yang mendapatkan penyuluhan akhirnya menyadari bahwa kegiatan pengelolaan sampah adalah hal yang sangat penting. Terdapat berbagai dampak positif yang timbul setelah menerapkan solusi yang ada, seperti terciptanya lingkungan yang bersih, meningkatnya kualitas udara dan air, dan berkurangnya resiko bencana alam. Dari berbagai tantangan yang ada, sampah merupakan permasalahan yang tidak ada ujungnya. Berbagai solusi yang sudah ditawarkan mungkin belum dapat berhasil sepenuhnya. Ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi. Perubahan perilaku masyarakat sangat diperlukan dalam mengurangi berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, adanya inovasi teknologi juga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan para penegak hukum masih perlu ditingkatkan guna menghadapi tantangan yang akan datang.
mendatang. Keterlibatan seluruh pihak dari mulai individu, pemerintah, sampai penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan. Dengan dilakukannya tindakan konkret berdasarkan solusi yang inovatif, diharapkan mampu menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.